Kita lanjut silakan. kepada Ibu Sony. Silakan Ibu Sony dan bersiap-siap habis itu Adinda Jafriandi. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Fasli atau Dafas, kalau kita lagi diskusi panggilnya udah Dafas, Pak Burmalis, dan ada Tata Eli Kasim, ada Daindra Utama, ada Uni Sastri Bakri, banyak orang-orang hebat di sini. Ada Pak Surya dari Paris, berulang juga kakak kelas saya, jadi biasanya saya menyapanya Dacun. Dari sekian banyak yang diajak mangece bahasa Minang sih, rasanya memang latar belakang Ambo yang agak berbeda, karena memang kini sebagai generasi kedua dari salah satu koreografer di Minang, Ibu Sofiani. Kebetulan Mama juga ada di sini, sedang di Bukit Tinggi, jadi juga ikut di dalam sesi ini. Jadi beliau ada di sini juga, jadi dari awal juga sudah ikut mendengar. Nah, apa yang pengen disampaikan di Siko, mungkin yang diharapkan dari generasi kedua yang kemudian melihat bagaimana orang tua sebagai pelaku seni menjalankan seninya. Mungkin Ambo akan melihat dari sisi situ. Dilihat dari sanggar yang didirikan oleh si Mama sama Papa, Ibu Sofiani dan Pak Yusuf Rahman, itu ala dari tahun 60 ampe. Jadi kalau dilihatlah 56 tahun perjalanannya. Walaupun tidak diminta untuk mengikuti, tapi akhirnya kami mencari dari sehari-hari bahwa kesenian itu tumbuh. Dari mulai ketek, mulai dari papanya Mama, Malatia Sile, kemudian Mama, akhirnya melihat sebuah revolusi. Jadi kalau waktu diminta apa kaitannya sama industri, mungkin di Sanggariko pun akhirnya bisa melihat apa sih perubahan yang terjadi di Sanggar. Jadi beberapa bulan yang lalu Ambo mencoba membuat survei dari anggota-anggota Sanggar yang pernah jadi alumni dari tahun 60 sampai dengan kini. Dan sebagian Niko terinspirasi dari tulisannya Daindra Utama, bukunya Rancak Bana, menginspirasi bahwa apapun masa yang dihadapi atau zaman yang dilewati oleh seorang seniman atau koreografer itu akan mempengaruhi karya-karyanya. Dan itu memang Ambo lihat. Jadi mulai dari ketek Sanggar di Bukit Tinggi, kemudian ada perpindahan ke Padang, dan kemudian kami baradia-radia menyebar di Jakarta, di Bandung, di Padang, dan itu akhirnya berkembang. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai satu lompatan-lompatan yang dihadapi oleh Sanggar. Dan kenapa kemudian Sanggar itu bisa bertahan? Akhirnya itu menjadi pertanyaan Ambo sendiri. Ternyata akhirnya berusaha untuk mempelajari, dan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian bagi yang muda-muda adalah banyak orang tua, terutama orang tua Ambo, itu sangat bercerita, tapi menulis itu masih sangat jauh. Jadi awak yang memang harus aktif untuk mulai bisa menuliskan apa yang ada sebenarnya di balik karya-karyanya, yang kemudian akan bisa diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi menurut Ambo itu pun harus diperkuat di generasi yang masih punya semangat dan teknologi yang sangat besar untuk bisa mengeksplor informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan industri yang terjadi, perkembangan teknologi di Sanggar itu memang Ambo lihat dari tahun 60 sampai dengan, kalau dari hasil survei yang dilakukan dari 3 bulan yang lalu, dari tahun 60 sampai 76 itu perjalanan ke luar negeri itu cuma 2 kali. Tapi begitulah sampai di tahun 2006 balik itu sampai 22 kali. Nah, itu sebenarnya apa sih yang mendasari? Jadi Ambo coba lihat apa sih yang membuat. Ya, ternyata memang teknologi itu berpengaruh. Waktu dulu cuma ada telepon dan listrik. Kemudian si pengundang festival itu akan datang ke Indonesia, datang ke Bukit Tinggi, mencari pertunjukan, diskusi sama ibu, sama bapak, kemudian balik ke negaranya, 2 tahun kemudian baru datang undangan dan baru berangkat. Tapi kini itu sangat berubah. Minta kirim video, minta
keterangan dan secapeknya Wak bisa menjawab, kesempatan Wak untuk memperkenalkan kesenian ke negara luar itu lebih luas. Jadi memang teknologi itu ikut berpengaruh. Yang memang harus Wak jago adalah dasar-dasar dari kesenian itu sendiri, langkah-langkahnya, nilai-nilai yang dianut dari setiap gerakan yang diciptakan. Jadi alhamdulillah Ibu berkarya mungkin dengan pengalaman sebagai guru juga cukup terstruktur. Jadi oleh salah satu Pak Salmurgianto dikatakan kalau karyanya Ibu Sofian itu adalah karya pendidikan karena bisa diajarkan dan ada ukurannya. Jadi itu yang bisa mungkin diri ya. Nah kalau ditanya apa sih tantangannya sebagai generasi kedua ya yang menggeluti si budaya Minang itu, tentunya memang mengerti lebih banyak, mempelajari lebih dalam karyanya. Mungkin kalau koreografer tari, seni tari bukan orang yang bisa bertutur seperti sastrawan, awak jadi harus lebih banyak menggali apa sih sebenarnya kandungannya. Nah, kemudian juga memang memanfaatkan teknologi. Pada waktu kini periode seluruhnya kita tidak bisa menganga-anga, pertunjukan pun akhirnya berhenti. Ya kami memanfaatkan adalah memang teknologi. Semua latihan untuk murid-murid sanggar di Padang, di Bukit Tinggi, di Bandung, di Jakarta itu via Zoom. Nah itu kita lakukan supaya anak-anak memang tidak terhenti ceritanya mengenai si budaya itu sih yang dihindari. Jadi itu yang kami sarankan ke pelatih-pelatih, awak harus tetap latihan walaupun via Zoom, walaupun 30 menit, tapi anak-anak tuh tahu bahwa itu adalah sebuah kesenian tradisional yang mereka tahu masih banyak tari yang lain, masih banyak cerita yang lain bisa dikenal. Nah itu terus kemudian kami pun menjaga network. Memang Batua tadi salah satu menyampaikan bahwa kesempatan Mbak menjaga hubungan baik dengan teman-teman di nasional ataupun di internasional. Nah beberapa minggu yang lalu aku dapat email dari salah satu festival yang terpaksa dibatalkan, festival folklore karena COVID itu. Tapi mereka mengganti festival itu menjadi digital folklore festival. Bisa terlibat nggak? Kami punya waktu sekian hari untuk kemudian mendapatkan materi. Ini aturannya. Nah, itu kesempatan kan, walaupun akhirnya memang nggak bisa syuting di bawah jam gadang atau di Pagaruyung, dan mereka pun sangat mengerti, awak bisa menampilkan kesenian Minang itu. Dalam waktu sehari, kami rekam dan kirimlah ke festival itu. Insya Allah dalam minggu itu akan launch lah, karena seluruh negara mengalami hal yang sama, seluruh peserta pun tidak bisa datang ke kebetulan itu Prancis, jadi mereka melakukan itu. Nah, awak bisa dengan teknologi bisa menjawab permintaan itu dengan lebih capek. Terus satu lagi yang kami lakukan juga adalah menjaga hubungan dengan alumni. Jadi kalau dilihat dari Sanggar Riko Cukik Lamu, murid-muridnya Bapak sama Ibu memang mungkin lebih lagi 300 orang lebih ya. Jadi kami pun menjaga hubungan baik dengan komunitas-komunitas tari. Nah terakhir pada waktu salah satu komunitas tari yang diketuai oleh Unitati, kayaknya ada juga di Siko, menyelenggarakan Hari Tari Dunia. Nah, itu kesempatan kami untuk mengaktifkan para alumni, mengaktifkan seluruh murid-murid untuk walaupun sedang kondisi wak tidak bisa kamar-kamar, wak bisa kok. Akhirnya kami buat cuplikan tarian Piriang Mama yang memang orang paling suka gerakannya di 1 menit, dan akhirnya 200 orang menarikan dari segala macam negara, dari seluruh Indonesia dengan lokasi yang beda-beda. Di Padang saya ada yang juga Karang, Gaya Tawan. Jadi akhirnya ada 200 dengan seluruh murid. Dan itu menurut kami satu prestasi pada waktu situasi normal rasanya tidak mungkin nggak buat itu. Ternyata pas tidak ada apa-apa Pak bisa melakukan sesuatu. Nah itu rasanya yang bisa jadi. Nah kemudian apa yang merasa kurang itu adalah mungkin edukasi terhadap seniman mengenai YouTube ya. YouTube itu teknologi lah. Kini itu seluruh orang beralih ke YouTube, banyak pasti. Nah, yang bagaimanakah sebenarnya kalau hak cipta yang seperti disampaikan oleh Pak Surya di awal itu bisa memang terkomunikasi dengan baik dan kemudian para seniman pun bisa mendapatkan haknya dengan aturan hak cipta yang jelas, itu kan bisa menjadi keuntungan juga untuk si senimannya. Jadi mungkin edukasi itu yang perlukan.
saya rasa itu yang bisa disampaikan. Baik. Bulia Bapantun skete dari Silakan. Paku ke dibuat tahun 69 pantunnya ya dari Bustamam Sutar Makmur, ayahnya Mama. Pandai-pandai mamutih aka dari Subalia. Pandai-pandai mahadang dunia, turikan alunyo turunanya. Jadi dari tahun 69 beliau lamangian akan banyak turunanya di dunia. Turunanya itu. Iya. Awak manurian perubahan itu. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Sony. Ini anak dari Bu Sofiani dan Pak Yusuf Rahman yang meneruskan ya sebagai generasi kedua dan tetap committed walaupun dia sebenarnya sudah seorang profesional ya yang bisa bekerja di mana saja sebetulnya.